Oke, selamat datang di Weekly Recap. Berakal Weekly Recap versi sederhana karena gua nggak sempet bikin versi yang kamera dan lain-lainnya. Jadi gua masih mencoba untuk menerapkan, yang penting gue bikin dulu aja. Quantity over quality dulu aja. Dan complexity is the enemy of consistency. Yang penting gua kerjain dan konsisten dulu. Selamat datang di Berakal Weekly Recap. Asik. Berakal, berakal. Keren banget. Oke, di weekly recap kali ini, jujurnya di minggu ini tuh gue udah mulai rada kendor untuk ngevlog. Selain gue males, yang kedua gue juga kegiatannya itu doang, nggak terlalu banyak yang spesial, kecuali hari Kamis nanti gue ceritain. Dan yang ketiga, memori HP gue udah cepet banget penuh dan gue lupa nge-recap. Tapi intinya balik lagi, gue udah mulai kendor. Jadi gue mencoba untuk nggak terlalu kendor lah. Kayak leher gue ini nih, kerahnya kendor banget. Oke, yang pertama kita mulai dari hari Senin. Senin tanggal, sorry ya muka gue kalau agak gini, lagi-lagi gue pengen ngingetin kalau gue Tourette, sindrom Tourette gitu. Jadi kadang ada ya gitulah, ya gini-gini gitu ya. Senin tanggal 3. Tanggal 3 Maret itu gue ada dini hari, gue ditelepon sama Maestro Indonesia dan gue seneng banget. Dia nelpon gue, dia kangen sama suara gue. Dia juga, kalau nggak salah dia cerita kalau dia sakit, kehujanan dan yang lain. Ya gue lumayan sedih, sekaligus gue seneng juga masih dihubungin sama Maestro Indonesia. Terus abis itu gue weekly meetingnya online, gue nggak ke kantor, jadi gue di rumah doang hari Senin. Tapi mulai Senin itu gue nganter takjil terus ke kantor bokap gue. Jadi mama gue tuh setiap Ramadan alhamdulillah ada pesanan kue gitu, dan kuenya juga bukan bikin sendiri. Tadinya bikin catering gitu mama gue, masak sendiri dan lain-lainnya, repot lah. Gue juga ikut bantu ngepack-packin kotaknya, masukin lauk-lauknya ke kotak dan lain-lain. Tapi mulai tahun kemarin itu sampai tahun sekarang itu cuman kue doang, dan itu juga vendoran gitulah. Lightingnya caur nih, murah nih lighting ini nih, langsung mati. Baterainya kecil banget, apalagi intensitas cahayanya paling tinggi nih. Oke deh, gini aja nggak apa ya, nggak masalah ya. Abis itu jadi selama Ramadan ini insya Allah gue nganter takjil terus, nganter pesanan kue terus setiap jam 2 siang ke kantor, kecuali gue ada kerjaan lain ya, dan gue nggak bisa gitu. Jadi di hari Senin gue cuma itu doang. Selasa juga itu hujan gede ya, jadi banyak yang banjir di daerah Bekasi kalau nggak salah. Atau hujan gedenya baru mulai Selasa malam, banjirnya Rabu, gue lupa deh. Tapi intinya hari Selasa itu udah mulai rintik-rintik, mulai hujan juga selama perjalanan gue nganter takjil. Jadi Selasa gue juga kegiatannya cuma nganter takjil doang ke kantor bokap gue. Dan takjil gue ini, kue-kue gue ini kue-kue tradisional, kue-kue sederhana tapi enak banget. Kue-kuenya tuh juga bukan yang sekedar kue jajanan pasar, enggak, ini homemade juga, enak banget. Harganya juga murah, start 10 ribuan aja, udah dapet 3 takjil, lumayan buat berbuka untuk kantor, acara keluarga, acara keluarga kantornya keluarga. Jadi kalau lu misalnya ada yang mau, pengen pesan aja, nggak masalah gitu. Ya paling buat 10 pack, 30 pack masih oke lah untuk dibagi-bagiin ke keluarga, ke teman-teman, ke ya bukber dan lain-lain lah gitu. Di hari Rabunya itu gua habis nganter takjil, nih gue sambil ngeliat contekan juga, itu gua jalan sore. Nah jadi setiap gue nganter takjil, gue nyetirin, gue bantu nyokap gue. Pas udah sampai deket rumah, gue minta turunin gue di pinggir jalan aja biar gue beli takjil, plus gue jalan kaki ke rumah. Walaupun takjil gue yang gue antar ke kantor bokap gue itu selalu dikasih bonus sama yang bikin takjilnya, sama yang buat kue-kuenya itu selalu dikasih bonus. Jadi ibaratnya kalau gue nggak beli takjil lagi pun nggak masalah gitu. Tapi karena ya kadang pengen variasi, pengen sop buah, gue suka banget sama es buah, itu gue selalu minta turun di pinggir jalan. Gue minta tolong mama gue, udah mama pinggir aja, Ekal turun, Ekal beli takjil, Ekal pulang gitu, jalan kaki biar gue dapat jalan juga. Terus di hari Kamis itu gue syuting sekolahan di Laboratorium Jakarta. Gue syuting sekolahan itu mulai jam 12-an. Kenapa? Karena biar yang pertama biar nggak terlalu lama juga, karena kontennya kan cepet-cepet ya. Terus yang kedua, jam 4 sorenya itu gue harus nganterin takjil ke korban banjir atau sekitar area banjir yang di Bekasi. Karena
ketika gue ngepromosin takjil gue di Instagram, temen kantor gue, bilangnya sih atasan ya, namanya Pak Indra, itu dia mesen takjil gue karena dia tahu gue di Bekasi. Jadi gue pikir takjilnya tuh buat dia dan kantor dan apalah, atau keluarga dia. Nyata enggak, kata dia, lu di Bekasi kan Kal? Iya Pak, saya Bekasi. Yaudah, gue pesen ya, minta tolong dibagi-bagiin orang yang korban banjir Bekasi aja. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi gue bilang, dia mesen hari Selasa kalau nggak salah. Gue bilang, tapi besok udah penuh Pak, palingan hari Kamis gitu. Jadi di hari Kamis itu gue setelah syuting sekolahan, gue pulang jam 4-an, gue sholat asar dulu, habis itu gue langsung cabut bagi-bagiin takjil. Dan gue sebenarnya tadinya pengen berdua sama Abadi, cuman dia ada acara lain, nggak jadi, cancel. Akhirnya gue sendiri, dan sebagai tanggung jawab kan gue harus dokumentasiin ya. Dan gue gak pernah terbiasa ngedokumentasiin diri gue lagi berbagi gitu. Jadi gue dokumentasinya sederhana aja, kayak gue kasih terus gue cuman tangan gue aja sama badan orang yang gue kasih gitu aja, nggak sampai muka juga gitu, karena gue nggak enak kecuali gue di videoin sama temen atau dan lain-lainnya. Nah jadi Kamis itu gue nggak nganter takjil ke kantor, tapi nganter takjil ke daerah Bekasi yang kena banjir, di deket-deket Mega Bekasi itu ya. Dan nyokap gue nganter takjilnya sendiri jadinya gitu. Terus Jumatnya tuh gue lagi-lagi antar takjil, sorenya gue beli tahu aci. Tahu acinya gue suka banget sama tahu aci apalagi yang ada di Tegal, Brebes gitu ya. Itu enak-enak banget, ada bumbunya, ada cabenya juga. Terus malamnya gue ke PSK, lagi-lagi gue ke PSK. Setelah gue udah kelarin kerjaan, gue udah sholat isya juga kalau nggak salah, baru gue ke PSK. Di PSK itu gue ketemu sama Abadi, sama Aldi, sama Fahmi. Tapi Fahmi sebentar doang, habis itu cabut. Sama satu lagi Dewi. Jadi kita biasa ngobrol-ngobrol gitu, hahaha, deep talk dan lain-lain lah. Jadi selalu ada obrolan yang seru lah, nggak cuman nyampe main HP atau mungkin main kartu dan lain-lain. Karena biasanya gue kalau nongkrong gitu pasti main kartu kan. Karena bingung mau ngomong apa, tapi sejauh ini alhamdulillah udah ketemu topik-topik dan lain-lain. Habis itu Sabtunya ini gue buka puasa di rumah saudara di daerah Sawangan, bude gue namanya Bude Indra. Gue baru jalan, tadinya pengen zuhur, cuman karena gue juga masih tidur ya. Terus baru berangkat tuh jam 3-an, jam setengah 4. Dan macet di jalan. Kalau sesuai map sih prediksinya 1 jam 30 menit udah nyampe. Yang berarti gue setengah 6 sore udah sampai di sana. Tapi deket situ tuh, wah macetnya udah gitu 1 jalur doang kan, nggak bisa nyalip kan. Ada 2 lajur tapi masing-masing ada 2 jalur masing-masing 1 lajur, itu kali bahasanya. Jadi nggak bisa nyelip. Jadi kita bukanya di jalan, di deket rumah bude gue, udah pada nyampe, udah azan, kita bukanya di mobil gitu. Tapi gue tetap silaturahmi, makan-makan, sholat maghrib juga di sana, seru. Terus pulangnya, untungnya gue nggak terlalu lama, gue juga diajak sama Abadi untuk ikutan buka puasa di rumahnya Abadi, ada teman-temannya dia juga. Jadi gue nyusul jam 9 baru bisa datang, jam setengah 10 lah. Gue nyusul juga pas udah topiknya, obrolannya udah berat-berat, gue nggak tahu obrolan apa. Untungnya gue pulangnya juga nggak kena macet, jadi tepat waktu lah, katakanlah masih sempet lah ngumpul sama temen-temennya Abadi. Udah gitu kebanyakan anak 59 dan gue anak 103 sendiri nih ya, entah berantah lah, karena gue ibaratnya gue join circle mereka. Gue kan jarang join circle orang ya, biasanya gue yang ngajak orang baru ke circle gue gitu, biasanya kayak gitu. Nah gue jarang, jadi gue lebih banyak menyimak, sesekali nyeletuk, sesekali ngobrol juga gitu. Habis itu gue pulangnya beli lauk sahur, muter-muter, dan sampailah di hari Minggu. Sorry ya, ini bukan gue ceritanya agak cepet-cepet, tapi emang sedikit, gue bingung gak ada yang pengen gue ceritain juga. Segitu doang kisah gue di minggu ini. Di hari Minggu gue juga gak ada vlog yang gue buat karena HP gue udah mulai habis memorinya. Jadi gue pas Sabtu malam gue pulang, kelar beli sahur, gue cover lagu sampai sahur tuh pakai HP yang bisa gue pakai vlog. Jadi memorinya penuh. Dan gue seperti intro yang tadi gue bilang, gue lagi jarang, lagi kendor nih ngevlog dan backup file dan lain-lain. Jadi ya HP ini isinya masih banyak video-video di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang belum gue backup gitu. Kayak gitu deh. Minggu gue juga lumayan parah nih tidurnya nih, seperti gue pada saat SMP, SMA awal-awal. Kalau puasa dan nggak ngapa-ngapain tuh gue bisa tidur seharian doang.
Dan tadi gue kelewat zuhur, jadi gue baru bangun asar, gue sholatnya ya gue gabung lah sama asar gitu. Tapi tetap alhamdulillah tetap 5 waktu. Ya Allah, gue belum sholat isya bro, habis ini. Untung gue ngomong gini, gue belum sholat isya, anjir udah jam 1 malam. Untung gue inget ya. Habis itu gue ada chat, udah gitu doang, hari Minggu cuman itu doang, nggak kemana-mana lagi. Tadi pengen buka bersama bareng circle gue yang kebi dan lain-lain. Tapi intinya kesimpulan di minggu ini adalah gue lagi mencoba membangkitkan semangat gue lagi untuk ngevlog lagi, terus bikin video lagi, konsisten upload setiap hari. Cuman pasti ada aja gangguannya, ada aja cobaannya, termasuk ya memori penuh, guanya udah mulai nggak konsisten, dan ada kerjaan lain juga sih kayak tadi sekolahan kan. Jadi gue harus ngejar editan sekolahan dan editan kantor juga udah pasti ya. Gitu aja. Ada lagi nggak ya? Gini nih, masalah nih kalau nggak dicatat gue pengen ngomong apa, gue lupa gue pengen ngomong apa. Tadi gue udah kepikiran banget gue pengen ngomongin ini ya, tapi nggak gue catat. Gue cuma nyatet rututan kejadian doang, kronologi di masing-masing hari doang. Tapi kayaknya minggu depan juga gue nggak tahu ya ada keseruan apa lagi. Mudah-mudahan ada sih, selain nganter takjil. Gue kayak nganter takjil sampai akhir Ramadan nih. Itu doang kurang lebih kegiatan gue kayak gitu. Udah segitu aja, makasih. Ini terakhir, gue lagi ada kendala sama diri gue. Gue pengen upload apa nih, konten gue sebenarnya pengen dibawa kemana. Di YouTube ini gue cuma ngupload daily vlog, sesekali konten motivasi ya, dan gue lagi kehilangan semangat buat ngedit konten sendiri nih, karena kerjaan gue yang lain tuh banyak. Walaupun gue udah syuting konten gue pribadi, cuman belum diedit aja. Terus gue di satu sisi gue sebenarnya pengen jadi musisi, makanya gue coba cover lagu lagi. Tapi gue sadar banget untuk ukuran gue ini, orang-orang bisa kayak gue dan teman-teman lainnya, pasti kalau Instagramnya penuh dengan postingan-postingan yang berantakan, orang bingung mendefinisikan kita sebagai apa. Padahal tadi gue udah ketemu, gue pengen jadi profesional yeper gitu. Gue kan suka ngomong lah, suka ngebahas hal-hal apa yang lagi ramai dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu bukan gue banget. Itu gue banget, tapi bukan gue banget yang serius banget gitu. Sebenarnya gue bikin konten-konten kayak gitu cuma pengen ngasih tahu ke orang-orang, kalau terutama orang-orang yang kenal sama gue ya, yang dekat sama gue tuh bisa serius loh. Gue tuh nggak cuma bercanda doang loh. Konten-konten gue yang di Instagram pun juga, yang di TikTok, yang di YouTube Short juga ngerasa gue tuh pengen mengedukasi orang. Emang gue orangnya seneng ngajar, seneng berbagi. Makanya konten-konten gue tuh serius, jarang bercanda. Walaupun gak naik-naik juga sih, kecuali bahas politik zaman-zaman Pilpres tuh naik. Biasanya yang naik itu konten-konten gue, konten-konten gue lucu-lucuan. Kalau musik juga nggak naik, soalnya gue kalau konten musik itu pasti bikinnya niat gitu loh, kayak mixing, mastering dan lain-lain. Seperti yang lo lihat di episode paling awal dari Berakal ini. Nah, sedangkan gue juga pengen jadi musisi gitu. Gue lagi bingung harus upload apa. Kalau gue pengen jadi musisi kan berarti setidaknya gue ngasih tahu kalau gue tuh pemusik, gue upload musik, gue lagi main gitar atau sambil nyanyi dan lain-lain gitu. Sedangkan yang lebih gampang dibikin dan lebih gampang rame ketika gue ngebahas hal-hal yang lagi viral ataupun gue lagi bikin lucu-lucuan di Instagram gitu. Makanya gue lagi bingung gitu. Sedangkan ya YouTube gue isinya daily vlog kan. Ya takutnya berantakan aja sih. Tapi ya insya Allah ada jawabannya, ada jalannya, dan bisa gue jalanin yang mana yang terbaik buat gue. Jadi anggaplah gue saat ini masih A/B testing lah. Masih ngetes gue bisanya bagusnya bikin apa, gue lagi suka bikin apa. Walaupun Instagram gue atau sosial media gue berantakan lah. Gitu aja. Tadi gue gak pengen panjang-panjang sih, males ngeditnya nih. Doain gue tetap konsisten juga dalam berkarya, supaya gue juga bisa memberi contoh ke followers gue kalau gue juga konsisten dalam berkarya gitu. Gak cuma omongan doang, gak cuma ucapan ataupun konten-konten gue doang yang bilang ayo konsisten, ayo kelarin The Art of Finish dan lain-lain gitu. Tapi ada buktinya juga dari gue gitu. Dan gue tetap percaya apapun yang gue lakukan sekarang pasti
di akhirnya akan berbuah besar sekali untuk diri gue dan kawan-kawan gue dan teman-teman gue dan keluarga-keluarga gue. Oke? Like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Oke deh semua.